Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini dengan suara yang semakin seksi karena memang lagi esek ya suaranya. Tapi memang banyak pertanyaan yang harus saya jelaskan kepada sahabat berondol, terutama para pendatang baru di dunia perkelapa sawitan yang dihadapkan dengan permasalahan pemahaman tentang pemupukan. Pertanyaannya sebenarnya simpel, Pak Pendi, bagaimana sih cara memupuk yang efektif dan efisien sehingga kami sebagai petani itu tidak salah memupuk? Maka sebenarnya sahabat berondol semuanya itu harus memahami arti 5T. 5T dan ada dua tambahan prinsip lainnya. Yang pertama itu ada 5T. 5T itu adalah, balik lagi, kalau kita pertama masih adalah tepat jenisnya. Jadi namanya tepat jenis ini adalah pupuk apa saja yang diberikan kepada kelapa sawit supaya pertumbuhannya sempurna. Maka balik lagi, kebutuhan 4 tepat jenis ini adalah bagaimana ada 4 unsur hara makro yang harus terpenuhi, Mas. Itu. Jadi misalnya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium. Ini maka kalau tepat jenisnya berarti kalau kita pakai NPK yang ada kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Dan jangan lupa ada unsur hara mikronya. Ini kalau NPK, sekali lagi, tepat jenisnya adalah NPK untuk TBM adalah 12-12-17-2. Dan tanaman yang sudah panen adalah 13-8-27-4 plus 0,5 boron atau 13-6-27-4 plus 0,5 atau 0,65 boron. Plus karena ini magnesiumnya itu hanya 4% MgO-nya, maka perlu penambahan dolomit sekira-kira setidak-tidaknya adalah 2 kilo setahun untuk sebagai penambahan magnesium. Ini kalau kita cerita jenis untuk NPK-nya. Kalau seandainya menggunakan tunggal, sahabat berondol semuanya juga harus memenuhi 4 ininya. N berarti harus pakai sumber nitrogennya mungkin urea ataupun ZA, kemudian ada juga misalnya kaliumnya berarti harus pakai KCl, kemudian fosfornya pakai RP, TSP atau SP36 ya monggo saja. Magnesiumnya kalau nggak pakai gestrit ya pakai dolomit. Sangat tergantung dari kondisi tanah yang kita miliki seperti apa. Kalau memang kondisinya asam tanah yang kita miliki, maka bagaimana kita menggunakan pupuk yang tidak menambah keasaman dari tanah yang kita miliki, karena faktor keasaman akan menjadi sangat penting bagi penyerapan unsur hara tanaman kelapa sawit itu sendiri. Itu adalah tepat jenisnya. Kemudian di sisi lain ada 4 mikro dan ada unsur hara 4 makro dan ada unsur hara mikronya juga ada. Misalnya mikroboron berarti harus ditambah pupuk borat yang kandungannya adalah 46% B2O3. Jadi itu adalah tepat jenisnya. Jangan sampai kita hanya menggunakan jenis-jenis tertentu yang 4 unsur hara ini tidak terpenuhi. Misalnya hanya menggunakan NPK 16-16 saja, terus itu hanya nitrogen, fosfor, dan kalium saja. Lah magnesiumnya mana? Berarti harus ada. Kalau misalnya pakai mutiara, misalnya 16-16-16, berarti magnesiumnya harus dipenuhi dengan baik glycerit atau baik dolomit yang monggo saja. Kemudian tambah mikronya. Kemudian jangan sampai kita hanya menggunakan apalagi pupuk tunggal hanya urea KCl, fosfornya mana, kalium fosfornya mana, magnesiumnya mana, unsur hara mikronya mana. Ini yang harus terpenuhi. Sekali lagi 4, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium plus 2 untuk gambut yaitu adalah boron dan Cu. Kalau yang mineral berarti hanya butuh boron saja. Itu adalah tepat jenisnya. Lalu tepat dosisnya. Tepat yang kedua adalah tepat dosis. Dosis adalah jumlah yang harus kita berikan per pokok per tahunnya, yang per pokok per tahunnya yang harus diberikan kepada tanaman kelapa sawit kita. Dosis ini adalah sangat tergantung dari umur tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Sehingga di tabel hampir semua rekomendasi yang tanaman muda relatif sering memupuk walaupun jumlahnya sedikit dibandingkan pada tanaman tua. Dosisnya sekali lagi sahabat berondol yang belum punya tabel WA saya saja. Dengan segala keterbatasan, walaupun kalau memang ya kadang-kadang nggak dijawab Pak Pendi, badannya lagi ini dilalai ini hari Sabtu setengah hari malah badannya kurang fit. Harusnya tadi nanti malam live tapi kayaknya belum bisa live ini. Kemudian itu adalah tepat dosisnya. Kalau dosis berarti adalah mengacu kepada
umur tanaman itu sendiri. Kemudian ada tepat waktu. Tepat waktu ini ada dua sisi, sahabat Bernol semuanya. Jadi memupuk itu ada sisi ada dua sisi yang harus terpenuhi. Yaitu di dalam waktu yang pertama adalah waktu hari ini misalnya. Adalah ketika kita ngomongin pemupukan hari ini, bagaimana kita memupuk sepagi mungkin. Sehingga pemupukan yang kita lakukan adalah tidak banyak faktor hilangnya. Khususnya adalah pupuk yang mudah menguap. Misalnya ZA, urea, ataupun NPK juga yang bisa sebagi mungkin yang masih ada embunnya. Supaya bagaimana pupuk yang kita ini cepat bereaksi dengan embun yang ada. Supaya dia terjadi peresapan relatif lebih cepat. Ini adalah tepat waktu pada hari ini. Nah, tepat waktu dalam jangka waktu panjang itu adalah bagaimana kalau ketika kita sudah melakukan penjadwalan pemupukan adalah kita harus memberikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit. Karena sekali lagi bahwa dosis tanaman kelapa sawit dikunci setahunnya itu berapa. Kalau seandainya kita mau pakai NPK misalnya NPK 138274 misalnya sudah kita budgetkan 6 kilo setahunnya, monggo saja, maka tinggal dibagi. Misalnya mau dibagi 3 berarti per 4 bulanan sudah kita jadwalkan. Maka kita memberikan pemupukan itu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, walaupun terkadang ada faktor faktor kondisional ya, yang adalah mungkin faktor air yang mungkin terjadi, ataukah faktor-faktor lainnya yang mungkin mundur hanya misalnya maksimum sebulan ya masih aman-aman saja. Seperti itu. Ini adalah tepat waktunya. Jangan sampai kita punya kelapa sawit kalau pas waktunya mupuk kita amnesia, hilang ingatan, tapi kalau panen ingat. Ini yang masih banyak sekali para petani-petani ini ya, apalagi petani-petani kalau bahasa Wonosobonya itu nggak maito ya. Ya saya sih nggak mencela, tapi memang kondisinya bahwa gimana kita memupuk pemupukan kelapa sawit itu dilakukan dengan penjadwalan yang sudah dipastikan itu. Kalau tinggal melihat kondisionalnya, kalau seandainya tidak memungkinkan ya ngapain harus kita pupuk, toh faktor penyerapan tidak sempurna, misalnya kok hanya banjir yang tidak mungkin kita pupuk, ataupun misalnya kita mau pupuk dengan kadar nitrogen yang besar itu kok di 1-2 minggu nggak hujan masih kering, maka ya kita pending dulu seperti itu. Itu yang harus saya jelaskan. Misalnya kayak ini terutama bukan hanya urea tapi berbahan dasar garam kayak kalium, misalnya KCl, kiserit, ZA, urea itu kalau kemarau ya kita pending dulu. Tapi kalau memang jadwalnya dan kondisinya memungkinkan ada 2 hari hujan di dalam 1 minggu, why not? Ya terus kita pupukkan itu untuk memberikan kebutuhan bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tepat cara lah ini. Tepat cara ini mungkin akan menjadi pembahasan yang sering dibahas di Brondol sendiri, adalah bagaimana apakah pemupukannya mau disebar merata atau top dressing yang ada di piringan misalnya, atau kita mau tepat caranya mau dibenam. Nah, ini sekali lagi pertimbangan-pertimbangan yang mungkin harus dilakukan oleh sahabat Brondol semuanya adalah bagaimana kita memiliki kelapa sawit itu tepat memberikannya dengan faktor kehilangan yang sangat rendah. Itu misalnya kalau kita tanya, selalu banyak orang bertanya mau disebar atau dibenam itu sama saja. Jawabannya sebenarnya tidak sama. Bagaimana kita mengakomodir akar kelapa sawit yang memiliki karakteristik serabut menyebar itu sendiri. Kalau datar ya tetap tak ditebar saja, karena bahwa ditebar sepagi mungkin sehingga penyerapan akan optimum dan faktor kehilangannya juga akan minimal. Tapi kalau kita ditebar pada daerah-daerah yang miring, maka ya tetap akan banyak hilangnya. Ini juga banyak ketika miring ya ditanam saja, ditanam dengan menggunakan 4 lubang seperti konten sebelumnya. Bagaimana kita tidak memaksakan akar bergerak pada satu titik saja, tapi bagaimana akar bergerak mendekati unsur hara yang sudah terbagi di beberapa 4 titik memanjang yang kalau kita melakukan pembenaman pupuk itu sendiri. Jangan sampai kita melakukan membenam pupuk hanya satu titik saja yang memaksakan akar untuk menuju pada satu titik itu sendiri. Ini juga tidak tepat. Bagaimana caranya yaitu. Kemudian ada juga